Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufman Rafid Rohman dari Penjas 2E dengan NPM 192191157. Kali ini saya akan menjelaskan proses dan kondisi belajar gerak mata kuliah TBM Motorik. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu apa itu belajar gerak? Belajar gerak menurut Smith adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Pada dasarnya, definisi Smith ini mengandung 3 aspek, yaitu yang pertama, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Perkembangan kemampuan memang bisa dikembangkan tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Contohnya seperti berlari. Tanpa dilatih dalam arti sebenarnya atau dilatih sesungguhnya, manusia pada dasarnya bisa berlari, tetapi perlu dibandingkan sampai di manakah kemampuan prestasi berlarinya. Yang kedua, belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung terjadi latihan, perubahan banyak terjadi dalam sistem syaraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena pengenyaman sebagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat. Dan ada juga menurut Sugianto, belajar gerak adalah mempelajari pola-pola gerak, keterampilan tubuh. Proses belajar melalui pengamatan dan mempraktekkan pola-pola gerak yang dipelajari. Hasil akhir dari belajar gerak adalah kemampuan melakukan pola-pola gerak keterampilan tubuh. Dalam belajar gerak, semua unsur kemampuan individu terlibat. Hanya saja intensitas keterlibatannya berbeda-beda. Ranah kognitif dan ranah afektif relatif lebih kecil dibanding keterlibatan ranah psikomotor. Keterlibatan ranah psikomotor tercermin dalam respon-respon muskular yang diekspresikan dalam gerakan-gerakan tubuh secara keseluruhan atau bagian-bagian tubuh. Oke, yang kedua yaitu proses belajar gerak. Proses belajar gerak bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung. Ada 3 tahapan atau fase. Yang pertama, fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini, aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Yang ketiga, fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkatan penguasaan gerak yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan biasa dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Oke, yang ketiga, poin kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu
keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Kondisi pelajar gerak meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal, yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama berusaha mengikat bentuk bagian-bagian gerak yang dipelajari. Yang kedua, berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerak dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Yang kedua, kondisi eksternal. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah keadaan luar dari pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama adalah belajar gerak berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama, pemberian penjelasan gerak. Yang kedua, pemberian contoh gerakan. Terus ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama, prinsip pengaturan giliran. Dalam hal ini ada dua model pengaturan giliran, yaitu distributed condition adalah prinsip pengaturan giliran mempraktikkan gerakan di mana diadakan pengaturan waktu untuk praktik dan waktu untuk istirahat secara berseling-seling. Yang kedua, nested condition adalah prinsip pengaturan giliran mempraktikkan gerakan di mana pelajar harus mempraktikkan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Oke, yang kedua ada prinsip beban belajar meningkat. Pengaturan peningkatan beban belajar gerak dapat diwujudkan dalam bentuk pengaturan materi belajar, dimulai dari yang mudah ke yang sukar, dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks, dan dimulai dari gerakan yang kurang memerlukan tenaga ke yang lebih banyak memerlukan tenaga. Yang ketiga, prinsip kondisi praktik bervariasi. Variasi kondisi praktek bisa dibuat dalam bentuk yang pertama, dalam 1 jam latihan jangan hanya mempraktikkan satu pola gerakan saja, melainkan perlu mempraktikkan beberapa pola gerak dengan mempertimbangkan kesesuaian gerak untuk dipadukan dari waktu yang tersedia. Yang kedua, praktik dilakukan dalam pemberian dalam bermacam-macam formasi. Yang ketiga, memperhatikan pemberian waktu istirahat secara berkala. Yang kelima, memberikan cukup kebebasan dalam upaya masing-masing pelajar untuk menguasai gerakan. Yang keempat, prinsip pemberian motivasi dan menyemangati. Seorang yang melakukan sesuatu dipengaruhi oleh kondisi kejiwaannya. Seseorang mau berbuat sesuatu apabila didorong oleh adanya alasan tertentu. Demikian juga dalam belajar gerak. Motivasi yang dinilai paling kuat adalah motivasi yang bersifat intrinsik, yaitu yang timbul dari dalam diri pelajar sendiri. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.